Oke. Saya share screen aja ya untuk. Oke, jadi dari sini saya nggak akan terlalu membahas mengenai penggunaan listbox karena kemungkinan juga kalian sudah bisa minggu kemarin. Namun yang banyak mungkin dari teman-teman yang bingung itu adalah bagaimana kita menampilkan dalam text box itu jika lebih dari ada perulangannya ada lebih dari satu gitu ya. Kalau kemarin kalau nggak salah kan bingungnya di situ ya kebanyakan. Jadi misal ada 3 list box. Kemarin saya ngelis misal ada 1 list box tapi saya milihnya ada 3 buah list box. Maka bagaimana munculnya itu di combo box itu ada satu misal Senin, Selasa sama Rabu gitu ya. Jadi berurutan di sampingnya itu di mana. Oke, sebelum kita masuk ke list box itu, saya akan kasih contoh misal jika saya ada button-nya di sini ya. Katakanlah ada button, lalu ada text box, lalu ada button di sini. Oke. Ini saya kasih nama aja dulu. Oke, proses. Oke. Misal di sini, ketika saya klik proses di sini ya di tombol button ini, misal saya punya perulangan, katakanlah perulangan ada for integer i sama dengan 0, titik koma i kurang dari 3, titik koma i plus plus. Oke. Ini perulangan biasa ya, kalian sudah biasa ya kemarin di C++ ya, seperti ini ya, for-nya ya. Sama ya, nggak ada perbedaan kan ya. Kelihatan ya gambarnya di sini semua? Kelihatan, Pak. Oke, di sini kalau saya misal ada perulangan seperti ini, saya text box 1.text plus katakan sama dengan i plus ini ya, karena i-nya adalah integer. Nah, kira-kira yang tampil nanti apa kalau seperti ini? Ada perulangan, i-nya kan 0, 1. Kalau kita jabarkan nanti, i-nya itu kan sama dengan ada 0, 1 sama 2 kan? 0 sampai kurang dari 3. Ketika saya tampilkan harusnya i 0, 1, 2 ya. Ketika saya jalankan ini, ketika saya run, saya klik proses, dia yang muncul adalah angka terakhir, yaitu 2. Kok bisa? Kenapa kok nggak muncul secara keseluruhan? Ya, kenapa nggak muncul 0, 1, 2? Oke, cara jalannya kan gini ya. Ketika kita for i-nya, ketika i-nya 1, i sama dengan 0, i-nya sama dengan 0 ya. Ketika i sama dengan 0, yang dilakukan text box 1.text itu kan isinya 0 kan ya? Isinya 0. Isinya nilai 0. Nah, ketika itu sama dengan 1, textbox.text isinya adalah textbox.text sekarang isinya adalah 1. Ketika i itu sama dengan 2, maka textbox.text sama dengan 2. Jadi yang ditampilkan di sini ya benar ketika saya run, ketika saya proses hasilnya 2 karena menurut di sini ketika kita run text itu sama dengan 2. Lalu bagaimana nanti saya ingin gitu biar ketika kita jalankan text box, ketika saya jalankan itu hasilnya adalah 0, 1, 2. Gimana caranya? Kan ini permasalahannya di kemarin kan ya di list box itu kan ada seperti ini kan ya munculnya. Kalau nggak salah dengan hari atau dengan bulan apa gitu kan spasi. Ini kan yang menjadi permasalahan. Bagaimana kita bisa menampilkan agar muncul seperti ini perulangannya. Muncul 0, 1, 2. Oke. Kita buat di sini ya. Jadi di sini kita buat aja misal saya ada sebuah string
untuk menampung namanya tem aja ya. Sebarang nih namanya, saya buat aja string tem ya. String tem, oke. Oke. Sekarang di sini isinya adalah tem itu sama dengan tem yang baru, tem baru itu sama dengan tem lama saya jumlahkan dengan i plusnya, i tambahkan dengan i. Ketika saya jalankan nanti ya, baru di sini saya tampilkan text box di luar perulangan, text box 1.text sama dengan tem. Kita coba dulu aja ya, hasilnya gimana. 0, 1, 2. Gimana ini cara jalannya ya, cara jalannya. Oke, cara jalannya sekarang. Sekarang cara jalannya. Ketika pertama, awal sendiri, awal itu adalah tem sama dengan kosong ya. Isinya kosong. Tem sama dengan kosong. Ketika i itu sama dengan 0, ya, ketika i sama dengan 0, di sini ada rumus nih. Tem lama itu sama tem baru sama dengan tem plus i. Oke. Berarti di sini adalah tem yang baru itu adalah tem lama. Tem lama apa isinya? Kosong kan ya? Oke, berarti ini. Ini saya tambahkan dengan 0. Berarti tem baru itu adalah 0 ini plus ini. Kalau saya jabarkan di sini, kalau ditulis dalam coding kan tem sama dengan 0. Ini ya isinya. Dalam string ini ya. Di string 0 ini. Karena temnya string. Hasilnya kan ini yang muncul. Ini hasilnya. Hasilnya adalah ini. Nah, ketika i itu sama dengan 1, ya. Ketika i sama dengan 1, tem itu sama dengan masih berulang nih. I-nya kan 0, 1, 2 nih. Sekarang i-nya 1. Tem sama dengan tem lama apa isinya? Tem lama kan ini karena kita nggak keluar dari looping. Tem lama apa? Tem lama kan ini 0. Oh, berarti ini 0 plus dengan 1. I-nya kan 1 plus i. I-nya apa? I-nya kan 1. Tem lamanya kan ini. Berarti hasilnya di tem itu sekarang adalah isinya adalah 0, 1. Sekarang ketika i itu sama dengan 2, nah, tem baru itu sama dengan tem lama. Tem lama kan ini masih belum keluar dari looping nih. Maka 0, 1 itu ditambahkan dengan 2. Ingat kemarin ya, ini kenapa kok nggak dijumlahkan secara aritmatik? Karena ini kan string ditambahkan dengan integer, maka hasilnya pasti string. Nggak bisa dia perlu jadi penjumlahan secara biasa ya. Maka di sini tem isinya adalah 0, 1, 2. Oke. Maka di sini kita baru ditampilkan teks di luar looping, maka text box 1.text sama dengan 0, 1, 2 isinya karena tem 0, 1, 2. Oke, dari sini paham nggak nih cara jalannya ini? Oke, gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan dulu? Paham dari sini cara jalannya? No. Dikit, Pak. Paham ya? Sedikit paham ya? Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba yang minggu kemarin ya. Coba yang kita menggunakan listbox. Oke, saya coba listbox aja. Ini enggak. Oke, listbox. Oh, sorry.
saya punya list box ini, ya saya tampilkan, misal isinya di sini di list box. Oke, list box 1.items. Oke, Oke, kita list. Kalau kita ini saya jalankan dulu ya. Sekarang muncul ya. Agar bisa diselect lebih dari satu, kemarin ya kita kan bisa menggunakan list box 1.selection mode sama dengan selection mode dot multisimple. Oke. Oke, kalau kita jalankan, oke, jalan ya untuk selanjutnya. Oke, kita text box-nya ya. Sekarang kita masukkan di text box. Kalau kemarin kita pakai text box tuh. Kita lihat ya modelnya. Kemarin inginnya seperti tambahkan nih ya, text box bisa dicek 1, 2, 3. Oke, kita coba sekarang. Oke. Nah, misal untuk tampilkan text box kita dengan string aja dulu. Text box 1, misal text box 1.text sama dengan list box 1. Selected items. Coba kita jalankan. Oh, mau error nih. Jalankan dulu, coba. Oke, saya cek salah. Oke, muncul Selasa ya, Minggu. Oke, ini tetap yang di seks pertama ya. Bagaimana biar bisa menampilkan secara banyak ya. Kemarin kan kita pakai itu for each. Ini ya. Jadi ini Oke, jadi ini kita bisa tampilkan di text box itu atau kita tampung dulu dalam sebuah string. Ada string dulu, string temp juga ya, sama dengan kosong. Kalau kita temp ini sama dengan, kalau kalian langsung gini, misal text box 1 text itu sama dengan hari dot toString. Oke. Ini hasilnya yang akan dihasilkan cuma 1 nih. Kita run. Kalau kita run, oke, kalau saya jalankan Rabu, saya Rabu sama Sabtu nih.
dia akan ditampilkan yang Sabtu. Sama seperti tadi permasalahannya, dia akan ditampilkan yang terakhir. Agar bisa kita menampilkan lebih dari satu sesuai dengan yang kita select, maka di sini kita kasih dulu ya, di sini temp sama dengan temp plus hari dot to string, biar jadi string ya. Baru di sini kita tampilkan text box 1 dot text sama dengan temp. Nah, oke, ketika kita jalankan ya, ketika kita run, saya coba run, ketika saya pilih Selasa, Kamis, Sabtu, dia muncul. Selasa, Kamis, Sabtu. Cara jalannya sama seperti tadi ya, seperti kita di sini ya. Jadi yang pertama nih, yang pertama tadi ketika yang kita select kan ada 3 nih. Jadi select yang pertama tadi temnya isinya Selasa, berarti kosong dulu ya, kosong ditambah Selasa. Berarti di sini muncul Selasa. Nah itu di sini tadi yang I sampai dengan 1 nih, saya milih Rabu nih tadi, berarti ini Rabu. Berarti yang ini kan Selasa dulu, Selasa. Berarti ini adalah Selasa sama Selasa Rabu. Tambahkan lagi seterusnya sampai kita pilih berapa ya. Jadi dia gitu. Jadi cara jalannya itu kita tampung dulu dalam suatu variabel, baru dia ditampilkan nanti setelah perulangannya selesai, baru kita tampilkan dalam text box di sini. Itu kemarin teman-teman yang permasalahannya mungkin bingungnya ada di sininya itu ya, di ini ya. Di ini yang jadi bingung kemarin. Selasa, Kamis, Sabtu. Oke, ada yang ditanyakan dari sini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Agar tampilannya lebih bagus bisa ya ditambahkan dulu, ditambahkan dengan strip bisa ya, biar lebih bagus tampilannya. Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Ya udah muncul nih. Senin, Rabu, Jumat, Minggu ada muncul stripnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Paham di sini? Silakan. Masih ada waktu nih. 10 berapa ya? Sekitar 10 menit lagi mungkin. Silakan. Mau tanya, Pak. Ya, silakan. Silakan, Mas. Itu kan kemarin itu kan depannya itu kan ada kayak yang dipilih, terus baru belakangnya itu bulan. Itu Oh ini. mengartinya gimana? Oh ini kenapa Ya. bisa di hari muncul listnya ini ya? Oke. Berarti kita pakai itu. Oke, sebentar. Berarti ini saya buat, semoga waktunya cukup ya. Saya pakai yang free ini namanya. Oke, berarti di sini saya anggap aja saya kasih sebuah combo box ya. Oke. Di combo box itu, oke, combo box 1.items.add. Oke. Ini hari. Lalu ini bulan. Oke. Combo box 1 saya selected index saya set 0. Oke, saya jalankan. Ini ya, ketika saya pilih hari, dia muncul hari. Ini ya kemarin ya. Kalau saya pilih bulan, harusnya yang muncul adalah si bulan. Berarti kan ini berdasarkan si gitu ya, ditanyakan tadi ya, Masnya ya, benar? Iya. Oke. Biar saya nggak salah untuk saya kira sudah bisa nih. Oke. Apa? Jadi dia berubah ketika indeksnya ini, ketika indeksnya si combo box kan dia berganti dari bulan menuju ke hari ke bulan. Jadi ini saya double klik aja. Jadi dia masuk di di sini ada combo box selected index ya. Jadi di sini pertama if tadi
combo box 1.items.selected items itu sama dengan hari, berarti kita akan menampilkan list box hari. List box hari. Oke, nih. Nah, else if ketika combo box itu yang saya selected items, yang saya itemsnya itu sama dengan bulan, berarti yang muncul harus bulan, kan ya? Oke. Berarti ini kan bulan nih. Januari, oke. Februari, Maret. Saya singkat aja biar cepat. Oke, saya buat aja 4 aja ya, biar nggak terlalu lama. Oke, ini ya. Kalau saya jalankan dulu ya, saya coba aja jalankan dulu. Run, ketika saya klik hari, oke muncul hari. Ketika saya klik bulan, oh dia nambah nih. Ketika saya klik hari, oh nambah lagi di sini. Ya, oke. Dia muncul lah, sebenarnya udah bisa ya. Tapi kan dia tetap muncul terus ya. Nah, berarti di sini kita perlu ketika saya klik ya, ketika saya jalankan ini ya, saya jalankan. Ketika ini ya, si combo box ini saya pilih ini, maka list box ini harus di clear dulu, baru di insert kan ya. Logikanya gitu. Di clear dulu, baru di insert. Maka di sini ketika setiap kali kita melakukan perpindahan indeks, indeksnya berubah atau combo box-nya itu berubah indeksnya, itemsnya berubah, maka harus kita clear dulu list box-nya nih. List box 1.items.clear. Kita kosongkan dulu combo box-nya, list box-nya, baru kita insertkan list box-nya apa saja. Maka di sini ketika kita jalankan, ketika kita run ya, kita run, oke, hari muncul, bulan muncul nih, hari lagi muncul, itu ya. Jadi setiap kita kali ingin memasukkan sesuatu, maka list box-nya harus kita kosongkan dulu, biar nanti nggak menambahkan sebanyak ya, nambah-nambah terus gitu ya. Jadi itu caranya untuk yang ini tadi. Oke, itu ada tambahan pertanyaan, silakan. Dari Masnya tadi mungkin, Mas siapa tadi? Silakan Mas. Enggak. Ada yang ditanyakan? Lainnya silakan. Bener itu yang dimaksud atau kurang jelas gimana? Silakan. Ada yang kurang jelas? Halo, halo. Oke, ayo silakan. Selected ini bisa selected index ya. Oke, bisa pakai kalau pakai selected index ini pakai nilai ya. Kalau mau items pakai yang stringnya isinya apa ya. Nah, sama aja nih. Bisa. Nggak ada masalah. Dan pertanyaan minggu lalu, saya sudah mencoba untuk mencari yang selected text sama selected value itu memang hampir tidak pernah digunakan atau jarang sekali digunakan. Tapi dibuat itu adalah untuk yang selected text sama value itu terjadi ketika fokus. Ketika sini fokus ya, autofocus ini dia berubah. Jadi dia sangat cepat sekali sehingga kebanyakan dia nilainya pasti kosong, 0. Dia jarang digunakan karena juga untuk penggunaannya itu nggak terlalu jelas untuk apa sih sebenarnya, untuk perubahan fokusnya aja sebenarnya, fokusnya si combo box. Jadi dia jarang untuk digunakan untuk select text sama select value ya. Yang digunakan index sama items, index sama items tadi itu yang sering digunakan. Jadi pertanyaan minggu lalu, oke, terima kasih. Yang untuk value sama text itu memang ada, tapi memang jarang sekali digunakan karena memang untuk fungsinya itu
fokusnya si combo box. Jadi jangan untuk apa sih fokusnya itu? Jadi kan jarang sekali digunakannya, untuk pengimplementasiannya itu sangat jarang. Jadi itu mungkin minggu kemarin yang bertanya itu hasil yang saya temukan. Mungkin kalau teman-teman bisa untuk pengimplementasiannya, silakan nanti digunakannya. 10 menit lagi masih. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Monggo, masih seputar tadi untuk perulangan tadi atau gimana? Monggo ya, silakan. Ya, nggak ada yang menanyakan, teman-teman? Yang untuk output itu Ya. kan ada dengan bulan kan? Itu Ya. ditulis sendiri atau gimana? Dengan bulan terus titik 2 kan? Itu Ya. depannya. Oh ini otomatis Ya. aja, otomatis aja. Yang ditulis sendiri ya. Misal tadi ya, dengan dengan hari. Jadi ini masuk di sini ya, di button. Ketika saya button, berarti text box 1. Sorry, tadi ada perulangan dah bener ya. Ini last box string time. Berarti text box 1 tadi kan nih dengan outputnya dengan plus. Nah, ini hari atau bulan nih? Ini kan sesuai dengan yang kita select ya, combo box-nya. Berarti combo box 1 dot selected items. Ini bisa ditambahkan dengan tadi baru T2 plus time-nya ini. Dengan combo box-nya nih, hari atau bulan, kan tergantung kita select-nya apa nih ya. Dengan ketika saya jalankan ya, coba ya, saya jalankan. Saya pilih hari ya. Senin, Rabu, Jumat. Ketika saya klik proses dengan hari. Ketika saya berubah ini ke bulan, kan select combo box-nya ini berubah ya. Maka di sini ini saya klik proses dengan bulan Januari. Itu. Benar? Iya, makasih. Jadi nggak secara menulis secara manual, tapi secara otomatis di sini ya, dia manggil aja yang kita select apa. Silakan, ada yang mau tanyakan lagi? Ya. Silakan untuk absensinya nanti di LMS ya, silakan absensinya aja. Ayo, silakan. Ada waktu 6 menit 53 detik, 1 detik. Silakan. Sudah paham ya penggunaan ini tadi, penggunaan for, bisa menggunakan for, bisa mau for each ya, tapi sini saya menggunakan for each saja biar kalau untuk list box biar enak ya menggunakan for each. Kenapa di sini objek ya? Ada objek karena tipe datanya adalah objek si list box-nya. Ini kalian bisa juga ya contohnya ya, misal menggunakan kita gunakan aja untuk contoh aja, ini bisa menggunakan array sebenarnya ya. Kalau mau contoh dengan array ya. Beri contoh aja. Misal string hewan. Sapi. Ini kan biasa kalau kalian buat array seperti ini ya, bisa menggunakan for each. Kalau ini for each untuk setiap array, untuk array-nya ini tipe datanya string nih. Berarti string string misal x gitu ya, in hewan. Nah, ini bisa langsung nanti ditampilkan di dalam text box ya, atau nanti ada string time-nya tadi ya.
string temp sama dengan temp plus X. Ya, ini kan saya masukkan di X sebagai X. Nah, di sini text box 1 dot text sama dengan temp. Ini contohnya aja ya. Jadi sesuai dengan tipe datanya apa di sini. Kalau saya jalankan ini, saya close dulu. Sapi, ayam, kambing muncul ya. Sapi, ayam, kambing muncul di sini. Oh iya, untuk ini ya, penulisan ini di coding itu ini kalau biasanya ini boleh ya seperti ini, enggak, ini memang penulisannya seperti ini, tapi alangkah lebih baiknya itu penulisan agar kalian kelihatan lebih advance itu enggak seperti ini. Biasanya penulisannya itu adalah plus temp plus sama dengan X. Itu ini sama dengan, ini sebenarnya sama dengan temp sama dengan temp plus X. Karena ini sama ya, maka di sini temp itu adalah temp plus X. Ini sama, plus sama dengan penulisannya seperti ini. Biasanya itu seperti ini. Kalau mau lebih kelihatan advance aja ya, sebenarnya sama aja kok. Mau ini kan sama aja. Nggak ada perbedaan. Oke, ada yang ditanyakan dari sini? Dari teman-teman? Kalau nggak ada, saya akhiri sekian aja. Terima kasih atas partisipasinya, teman-teman semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita ketemu insya Allah minggu depan. Kalau ya minggu depan kemungkinan saya coba aja. Kemungkinan apakah langsung ada tugas proyek atau gimana. Oke, saya akhiri sekian. Silakan dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.